Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rista Rahayu dengan NIM 4252131045 dari kelas PSPK 25C, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menjelajahi berbagai platform virtual laboratorium berbasis website seperti PET, Camp Collective, dan LabChange. Yuk kita lihat bareng-bareng. Di era digital seperti saat ini, melakukan praktikum tidak lagi terbatas di dalam laboratorium fisik. Dengan adanya virtual lab seperti PET, Camp Collective, dan LabChange, kita bisa melakukan praktikum secara interaktif, aman, dan pastinya bisa diakses dimanapun kapanpun. Nah, pada video kali ini mari kita bersama-sama belajar menggunakan virtual laboratorium berbasis website seperti PET, Camp Collective, dan juga LabChange. Pastikan kamu nonton sampai selesai, siapkan dirimu dan mari kita mulai. Halo teman-teman semua, jadi di sini kita langsung saja masuk ke virtual laboratorium yang pertama. Nah, teman-teman bisa cari saja di website teman-teman semua seperti Chrome ataupun lain sebagainya itu PET. Di sini kita pakai yang PET dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah tertera ya teman-teman website teratas yaitu PET. Nah, PET Colorado gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada, kita klik aja. Nah, pastikan teman-teman di sini mempunyai kuota internet ataupun jaringan internet ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada simulasi, studio, teaching, research. Nah, jadi teman-teman, di sini itu di PET Colorado ini kita bisa mengubahnya dalam berbahasa Indonesia. Tinggal scroll aja ke bawah. Dan di sini ada teman-teman, kita cari bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah ada kita klik saja. Nah, akan otomatis dianya akan berubah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah, pada PET ini di sini ada praktikum seperti fisika, matematika, kimia, ilmu kebumian dan juga biologi. Nah, sebagai simulasi atau contohnya, di sini saya ambil kimia. Teman-teman bisa langsung klik saja. Nah, jadi di simulasi ini kita hanya bisa melakukan simulasi yang udah ada ya teman-teman ya di sini. Nah, jadi teman-teman di sini subjek, di sini ada fisika di mana materinya itu ada gerak, suara dan gelombang, kerja dan energi dan daya dan lain sebagainya. Di sini ada matematika, ada kimia, ilmu kebumian dan biologi. Nah, jadi teman-teman di sini karena tadi kita sudah klik kimia. Nah, jadi teman-teman sudah tercentang ya di sini kimianya. Nah, misalnya teman-teman kita mau melakukan praktikum uji coba di larutan asam basa ya teman-teman ya. Kita klik aja di larutan asam basa. Nah, teman-teman, di sini kita lihat, kita scroll ke bawah ada hal lainnya. Gini ya teman-teman ya. Di sini ada bahan-bahan pengajaran. Nah, jadi bahan-bahan pengajaran itu seperti ini teman-teman. Nah, kayak panduan gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat saja. Nah, di sini juga ada aktivitas. Nah, aktivitas ini seperti panduan juga ya teman-teman ya. Kita klik aja. Nah, jadi teman-teman, ini ada tampilannya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mendownloadnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman tampilannya. Jadi di sini bisa teman-teman isi dengan nama teman-teman dan lakukan sesuai yang diperintahkan. Kalau teman-teman mau menggunakan ini. Nah, kita langsung saja ke simulasinya. Nah, jadi di sini ada simulasinya, kita play aja. Nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita langsung ke pengenalannya. Nah, jadi teman-teman di sini terlihat ya teman-teman ya, ada H2O di mana dianya terurai menjadi H3O positif ditambah OH-. Nah, ini dia partikel-partikelnya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan larutan air. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, kita bisa menggunakan air, asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah.
Nah, teman-teman, di sini juga ada itu pH seperti di sini. Di sini ada pengukuran pH dengan kertas lakmus dan di sini ada lampu. Nah, kita coba ya teman-teman ya, kita dengan menggunakan air terlebih dahulu dan menggunakan kertas pH. Nah, teman-teman bisa langsung aja ke tujuannya. Ini kertas pH-nya kita klik, kita turunkan ke bawah. Setelah itu langsung saja kita angkat. Nah, teman-teman bisa langsung cocokkan dianya berada di mana, warna mana yang paling sesuai. 7 ya teman-teman, ya kan? Nah, berarti pH-nya 7, bener nggak sih? Nah, kita bisa cek lagi dengan menggunakan yang ini. Kita klik aja, kita turunkan atau celupkan ke bawah. pH-nya sama ya teman-teman, itu ada 7. Nah, di sini kita uji coba dengan menggunakan lampu. Kita klik aja, kita turunkan ke bawah atau kita celupkan. Di sini dia lampunya tidak menyala ya teman-teman ya, karena air itu tidak termasuk ke dalam elektrolit. Kita uji coba dengan menggunakan asam kuat. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, di sini ada reaksi-reaksinya. Langsung saja kita celupkan lampu ini ke dalamnya. Nah, dianya benar-benar menyala ya teman-teman ya, menyala terang dengan sempurna karena dia di sini emang terionisasi dengan sempurna ya teman-teman. Terionisasi menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif dengan sempurna. Nah, pH-nya berapa sih? Nah, jadi kita coba aja. Di sini kita menggunakan kertas lakmus terlebih dahulu, sama caranya seperti yang tadi. Kita celupkan ke dalam, langsung kita keluarkan. Kita coba di bagian mana dia yang paling nyatu. Ternyata di 2 ya teman-teman. Coba kita klik yang menggunakan ini, kita masukkan ke dalam, ternyata juga 2. Nah, kalau kita menggunakan asam lemah seperti apa? Nah, ini asam lemah dianya tidak terionisasi sempurna ya teman-teman ya, masih ada unsur-unsur yang atau molekul-molekul yang tidak terionisasi gitu kan teman-teman. Nah, kita coba dengan menggunakan lampu, kita masukkan ke dalam bagi baterainya. Nah, dianya menyala tapi dianya tidak seterang asam kuat tadi. Nah, di sini kita dapat simpulkan juga kan teman-teman, kita lihat bahwa memang benar adanya bahwa asam kuat itu akan menghantarkan listrik lebih kuat dibandingkan dengan asam lemah. Dan dimana kita terlihat di sini bahwa ion-ion asam lemah ini tidak terionisasi dengan sempurna, sehingga lampu yang dihasilkan itu sedikit redup, tidak sekuat asam kuat. Nah, begitu juga dengan kita cek pH-nya dengan menggunakan kertas lakmus. Kita cek ke bawah, kita keluarkan, kita lihat. Kalau dari warna dia mendekati 4 dan mendekati 5 ya teman-teman ya. Kemungkinan dia di 4,5 atau di antara 4 sampai 5. Coba kita cek. Dan ya, ternyata di sini 4,5 ya teman-teman ya. Nah, untuk basa kuat di sini ada pH-nya 12. Kita cek dengan menggunakan kertas lakmus. Tuh, dia biru ya teman-teman ya. Kita cek dengan menggunakan lampu. Terlihat dia terionisasi dengan sempurna juga. Begitupun basa lemah, dia terionisasi sebahagian. Seperti asam lemah tadi ya teman-teman, dia terionisasi sebahagian. Nah, jadi teman-teman, pada web yang pertama ini yaitu PET Colorado, teman-teman bisa melakukannya juga dengan diunduh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan simulasinya tapi takut jaringannya tidak memadai, teman-teman bisa diunduh. Nih, bisa teman-teman ya. Tuh, bisa ya yang dia diunduh dengan menggunakan offline. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita di sini masuk ke virtual labs yang kedua, yaitu Labs Change. Kita klik aja yang pencarian teratas ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya LabSync ini hampir sama yang namanya PET teman-teman. Nah, di LabSync ini dianya lebih lengkap dibandingkan dengan PET teman-teman. Karena kenapa? Di LabSync ini teman-teman, di sini kita liners dulu. Karena kenapa di LabSync ini dia itu kayak penggabungan antara
virtual lab lainnya seperti PET dan lain-lain teman-teman. Nah di sini kita langsung ke contohnya aja. Di sini langsung kita ke kimia. Nah kita di sini coba asam dan basa juga ya teman-teman. Kita coba asam dan basa juga. Nah, seperti ini teman-teman yang saya bilang. Nah, dia gabungan-gabungan dari beberapa virtual labs lainnya. Dan di sini juga teman-teman, bukan hanya sekadar simulasi, tetapi juga ada pemaparan teorinya. Ini contohnya teman-teman, kita klik. Nah, semuanya teman-teman. Konsep asam basa modern yang pertama, menurut saya, Ini dia berasal dari teman-teman. pria di sini, Von Arrhenius. Nah, jadi dia bukan hanya ada simulasinya, tetapi dia juga ada teorinya. Nah, ini nih tersedia teman-teman PET acid base solution yang tadi sudah kita simulasikan dan masih ada beberapa lainnya. Di sini lumayan banyak ya teman-teman. Tuh di sini ada PET, ada dari OpenStax, ada dari Khan Academy, LabsChange, dan lain sebagainya teman-teman ya. Di sini lebih banyak. Dan tenang aja di sini bukan hanya materi kimia teman-teman, di sini juga ada materi biologi, fisika, kebumian dan lain sebagainya. Dengan materi-materi yang juga beragam ya teman-teman, ada atom. Nah, jadi teman-teman biologi, klik aja biologi. Tuh, ada nih banyak nih ya materi-materinya. Jadi sama seperti pet yang tadi ya teman-teman, bukan sama tetapi hampir mirip dan ini lebih banyak versinya gitu teman-teman. Karena di sini kayak di dalam labs yang sini contohnya ada seperti pet tadi gitu kan teman-teman ya. Nah, jadi teman di sini kita langsung saja materi atau virtual lab yang selanjutnya yaitu Camp Collective. Nah, kita klik aja yang atas nih teman-teman, Camp Collective. Nah, Camp Collective ini teman-teman berbeda dengan virtual lab, PET, dan LabsChange tadi. Karena kenapa di PET dan LabsChange tadi itu terdapat kimia, fisika, biologi, ilmu kebumian, matematika, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di Camp Collective ini terkhususnya hanya ada kimia teman-teman. Nah, di sini ada research by topic, di sini ada materinya, ada stoichiometry, termokimia, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada virtual laboratorium. Di sini kita fokuskan ke virtual laboratoriumnya, teman-teman ya. Nah, langsung saja di sini di virtual laboratorium ini ada materi stoichiometry, termokimia, dan lain sebagainya. Dan di sini kita coba dengan menggunakan asam dan basa lagi, kita klik aja. Nah, jadi teman-teman di sini lihat nih ya, banyak materinya, sub-sub materinya di sini banyak ya, teman-teman ya. Kita lihat dari stoichiometry, tuh banyak ya, teman-teman. Tuh, banyak banget ya teman-teman ya. Di sini kita coba dengan asam basa aja ya teman-teman ya. Nah, di materi asam dan basa ini kita buka contohnya satu nih, bagian atas teman-teman ya. Ini ada get info teman-teman. Nah, isi dari get info itu apa? Nah, isi dari get info ini nih, ada deskripsinya, kapan publikasinya, apa research type-nya, apa topiknya. Di sini ada teman-teman ya. Di sini juga kita bisa download. Nah, di download ini teman-teman, kita open ya. Kita buka. Ini isinya sama seperti di pet tadi, ada kayak lembar kerja gitu. Di sini ada teman-teman isi namanya. Dan ikutin ini kalau misal teman-teman mau melakukan sesuai dengan panduan yang di sini. Tapi kalau tidak juga nggak masalah. Oke, kita kembali ke virtual laboratoriumnya, ke camp kolektifnya. Di sini juga download offline version. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, dalam offline version ini teman-teman harus ada Java plugin-nya ya teman-teman ya, baru download virtual laboratorium. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai Java plugin ya, dia tidak akan bisa dibuka ya teman-teman ya. Tetapi di beberapa seharusnya sudah ada Java plugin ya teman-teman ya. Nah, kita kembali ke virtual laboratoriumnya. Di sini langsung saja kita coba di materi asam basa, kita go. Nih ya teman-teman ya. Tuh lihat teman-teman, asam basa. Lihat ya teman-teman, di sini terlihat ya teman-teman, di sini ada stock solutionnya. Di sini ada 19 molar NaOH. Nih, asam kuat, ada ya teman-teman ya, 3 molar HCl sebanyak 0,1 liter dan lain sebagainya ya teman-teman.
Coba di sini kita di asam dan basa ini kita buat praktikumnya apa ya teman-teman ya. Kita buat pengenceran nih contohnya teman-teman. Nah caranya kayak gimana? Kita artinya ke solution dulu. Terus misalnya kita mau mengencerkan di asam kuat ya teman-teman ya. Kita ambil yang ini aja, yang 10 ml HCl. Ini kita klik aja teman-teman. Dia langsung ya teman-teman muncul. Nah, di sini bisa teman-teman klik untuk memindahkannya biar supaya dia lebih rapi. Di bagian kiri terdapat ya teman-teman ya informasi mengenai larutan ini dari tingkat kemolarannya, pH-nya, hingga temperaturnya ya teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman kita ambil, karena di sini kita mau melakukan uji coba pengenceran. Di sini kita ambil pastinya pelarut air. Nah, di sini dia bertumpuk ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik 2 kali dan pindahkan biar dia lebih rapi. Nah, terlihat ya teman-teman ya, di sini juga sama ada pH, ada temperatur dan lain sebagainya. Kita ke alat dan bahannya, kita pijat Stockholm lagi, kita ke glassware. Nah, di sini ada Erlenmeyer dan beberapa alat lainnya teman-teman. Di sini juga ada tools. Nih, ada Bursen, ada scale. Nah, jadi di sini kita pakai Erlenmeyer aja ya teman-teman dengan ukuran 250 aja. Kembali lagi kita pindahkan. Klik 2 kali, kita pindahkan. Nah, jadi teman-teman, di sini langsung saja ya, teman-teman ya, kita klik 2 kali, kita dekatkan ke arah Erlenmeyer kosong. Tuh, seperti ini sudah baru dilepas. Nah, di sini akan muncul teman-teman volume mililiter satuannya ya teman-teman. Misalnya kita memasukkan 25 mililiter aja. Tadi kan satuannya udah mililiter ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup tuliskan angkanya saja, tidak perlu satuannya. Nah, teman-teman langsung saja pijit power. Cukup sekali saja ya teman-teman, karena kenapa? Di sini kita buat 25 mililiter. Jadi cukup sekali klik dia langsung keluar 25 mililiternya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman klik 2 kali jadi 50 ml teman-teman. Jadi cuma 1 kali klik aja ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita tambahkan air nih teman-teman. Misalnya kita tambahin 225 ml. Kita pour. Nah, gini ya teman-teman. Kita pindahkan, kita klik silang. Kita pindahkan ya teman-teman ya. Nah, ini kan tadi larutan 10 ml HCl ya teman-teman. Ini yang sudah diencerkan. Nah, kita lihat teman-teman. Yang sudah diencerkan ini kita buat namanya. Kita bisa ganti namanya dengan klik kanan, habis itu remove. Di sini ada teman-teman, ada remove solid, remove liquid, duplikat. Di sini kita rename, kita ganti nama, rename, kita cari pengenceran. Kita buat contohnya gitu ya teman-teman. Pengenceran. Ini yang sudah diencerkan artinya teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman, ini kita klik dulu yang di 10 ml, 10 molar HCl. Kita lihat ya teman-teman ya, di sini molaritasnya ada 10 ya teman-teman ya, dengan temperatur 25 derajat Celcius. Nah, sedangkan di yang sudah diencerkan, di sini berkurang ya teman-teman ya, molaritasnya jadi 1 molaritas ya teman-teman ya. Tuh, kelihatan ya teman-teman, ini jadi 1 molaritas, sedangkan yang di sini 10 molaritas. Jadi sudah terencerkan ya teman-teman ya, dari 10 molar menjadi 1 molar. Nah, teman-teman, di sini kita bisa ubah suhunya. Teman-teman misalnya kita contohnya di pengencerannya, kita klik sudut kiri, terus kita buat thermal properties. Nah, kalau teman-teman ingin yang suhu tetap, pijit centangnya misalnya kita buat 30 derajat Celcius. Ntar teman-teman, derajat Celcius, 30 derajat ya. Oke. Nah, lihat teman-teman. Di sini dia temperaturnya sudah berbeda. Ya, teman-teman. Nih, misalnya kita ubah. Oke, jadi teman-teman, di sini juga kita bisa lihat temperaturnya. Kita klik ya, terus
thermal property. Nah, di sini kita klik centang jika teman-teman mau di temperatur tetap. Contohnya temperatur 30, kita klik. Tuh, berubah ya temperaturnya. Nah, kalau misalnya dia mau turun-turun, matikan aja centangnya, terus kita buat contohnya di 30 juga. Nah, temperaturnya bakal turun-turun seperti ini, teman-teman. Wah, ternyata tidak terasa ya, teman-teman. Ternyata di sini kita telah bersama-sama belajar menggunakan virtual laboratorium berbasis website seperti PET, Camp Collective, dan juga LabsChange. Nah, jadi terima kasih karena sudah mau belajar bersama-sama bersama saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran bersama-sama selanjutnya. Bye-bye.